Di 9/10 Kerajaan Raja Ulai. Jadi yang selamat Oyim, yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu, Oyim mungkin kesempatan yang berbahagia Oyim, beliau sudah janji banyak Tuhan Oyim sebenarnya itu janji waktu Tunkabus beliau itu datang. Tetapi ingin karena yang pertama saya ingin ajak banyak pindah kuyang, sama-sama diperlukan, sama-sama dibutuhkan. Jadi patut kita sampaikan melalui salam kita dulu. Adil Katalino, Pak Curamin Kasaruka, Pak Sengat Kajubata. Kosik puluh tumbuh tanah belum jadi, hidup di kantong adat, mati di kantong tanah. Nah ini kebetulan saya juga camat Tayap dan ada demong dari Nong. Saya sapa juga dengan salam orang dengan Tayap. Kemudian kedua itu berarti kesenian timbang tontang teraju kena. Yang pertama, aku 100 ampun 1000 maaf kena domong tidak kusebut kegolar mantir tidak kerobot ketimbangan. Tak sebuah rumah panjang setotak kayu agung di huban tubuh di gigi tanggal. Cuman adanya bah. Cekala apa kata orang pakai cakap tidak pesawat warah tidak berimbas. Soalnya di antara kita di hulu undul di hilir mudik pada hari Oyin. Bukan lupa diingat tenggalan diulangi, tapi ini masih rangkaian dalam acara kegiatan Tunkabus kita. Berarti ini jalan Oyin, jalan masih ke rumah, area masih ke bukit. Jadi di antaranya kami mawan bahwa harinya sesuai wan bulan perjanjian kita penbayar kita bah. Kalau hari Oyin masih rangkaian rotinya, yang pertama orang tetap dialap datang, orang suruh adil. Terlebih pada hari Oyin. Kita kedatangan tamu kehormatan kita. Tamu kehormatan kita tahu bahwa beliau ini sebetulnya hari ini adalah hari Minggu. Jadi hari libur beliau. Dalam jabatan beliau sebagai aparatur pemerintah, sebagai sekda. Tapi patut kita berikan apresiasi karena kecintaan beliau terhadap adat budaya kita orang Dayak dan kapasitas beliau sebagai Patih Jagapati. Laman 9 Domong 10 hadir pada hari Oyin di tengah-tengah kita. Ini sangat luar biasa. Jadi selamat datang Pak Patih. Ini adalah desa penghujung berbatasan dengan Kecamatan Pemahan. Jadi ini batas adat kami dengan Kecamatan Pemahan. Kalau di baliho benar hadap nama saya ini. Nama saya Alexander Wilio. Kalau asal dari Simahulu, Balberkuak. Kemudian karir saya di pemerintahan sekarang sebagai sekretaris daerah. Nah, saya juga memperkenalkan kita ini ternyata masih punya raja, Raja Hulu Ai. Tetapi bukan raja seperti yang di sinetron. Punya istana, mahkotanya dari intan berlian, pakaian mewah, tidak. Raja Dayak itu hanya menjaga adat jalan Jabativi, dan itu masih beliau pegang sekarang. Dan beliau itu adalah Raja Hulai yang ke-51. Nama beliau Patih Singabangsa. Nah, kalau saya telusuri sejarah berdasarkan catatan-catatan yang ada sampai ke Leiden, Belanda. Kemudian ada disertasi mahasiswa Jepang, kemudian penuturan orang tua. Kerajaan Nusantara ini dimulai dulu dengan cerita Siap Bahulun, Todong Rosi. Kemudian ada cerita lagi perkawinan dari Prabu Wijaya Majapahit
dengan Putri Gigong Tui. Itulah cikal bakal raja baik. Mereka inilah menurunkan Raja Tanjung Pura. Tanjung Pura itu bukan Tanjung Pura Islam, tetapi Tanjung Pura zaman Hindu. Jauh di atas sekarang kita kenal Kerajaan Matan. Matan itu sudah era Islam. Sudah keturunan kesekian dari Tanjung Pura. Matan yang dikenal dari Panembahan yang sekarang dikenal Bapak Ibu. Jadi ini sekitar ribuan, mungkin lebih hampir 1000 tahun lalu. Nah, Pak Raja Uluwai ini jauh dari kekuasaan, jauh dari politik. Beliau adalah pemegang pusaka Bosikoli, tongkat rakyat. Mungkin para orang tua tahu. Pernah dengar cerita pusaka Bosikoli tongkat rakyat. Setiap tahun diadakan acara adat merubah. Merubah itu pencucian pusaka Bosikoli tongkat rakyat. Nah ini juga kebetulan nanti tanggal 24, 25, 26 Juni kita laksanakan acara adat berubah. Setiap tahun, walaupun jauh dari hiruk pikuk, jauh dari ekspos, tidak ada TV, tidak ada koran, tetapi kita setiap tahun laksanakan acara adat berubah. Dan yang datang, anehnya bukan dari Ketapang, tapi dari Beliau, dari Sanggau, dari Sukadau, dari Kalteng yang datang. Orang Ketapang sendiri tidak tahu. Mungkin baru setahun 2 tahun ini baru tahu bahwa ada Raja Dayak, satu-satu di dunia yang masih ada. Nah ini sekalian saya menginformasikan kepada orang tua Uban Tunggu Bukit Tanggal Dayak semua, bahwa siapa lagi yang mau menjunjung simbol pemimpin kita selain kita orang Dayak. Nah, oleh karena itu saya kebetulan juga sudah hampir 9 bulan dilantik Pak Bupati sebagai Sekda, menggunakan juga kewenangan saya sebagai Sekda. Karena saya melihat kondisi Pak Raja ini luar biasa memprihatinkan, baik dari sisi tempat tinggal, fasilitas luar biasa. Dulu mau bertinjak mau patah lantai, takut tidak, betul dulu. Tapi puji Tuhan sekarang untuk rumah tinggal beliau sudah bisa dikatakan baik. Tetapi untuk tempat kita berkumpul seperti ini belum ada. Sehingga tahun ini saya menginisiasi menganggarkan dalam APBD. Dan kemarin juga sudah saya bawa arsitek dari Pontianak, kita membangun semacam pendopo, semacam aula untuk acara-acara adat yang kemarin kita sepakati dinamakan Balai Bosikoli untuk rakyat. Nah, kita anggarkan tahun ini 1 miliar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi simbol kejayaan dan kedaulatan harkat martabat orang Dayak di Kabupaten Ketapang, bahkan di dunia. Ya. Tahun depan kita lanjutkan sampai tuntas. Jadi silakan nanti yang ada kesempatan hadir tanggal 24, 25 ke Singkuang, lalu Sungai. Tanggal 26 kita lakukan peletapan tiang pertamanya, pembangunannya. Nanti kalau hadir ke sana akan ketemu dari semua saudara-saudara kita orang Dayak dari Desa Darat Pantai Kapuas, Hulu Kapuas, Hulu Landak, itu bahkan dari Sarawak. Mereka hadir. Hanya Ketapang kalian tidak tahu. Hulu Simpang, Laut Joka, Biak Kriok, Kayan Gerunggang. Kemarin memang waktu pesanan saya ada dari Kesatuan, dari Pengatapan datang. Karena saya pesanan waktu itu oleh 10 Damong dan Pak Raja, dari Desa Darat Pantai Kapuas, dari Meliau, dari Sekadau, Hulu Simpang, Laut Joka, Biak Kriok, Kayan Gerunggang, dari Sungai Ingin Pak waktu itu. Dari Kayu Hulu, dari Sungai Ingin, Kesaguan dari Pengatapan, kemudian dari Jalai Sekayo, Kendal Sakaran dari Dela, Kalimantan Tengah. Jadi ada 10 Damong begitu. Dan biasa mereka setiap tahun hadir juga. Nah kalau dari Manis Mata ini biasa hadir dari Paket Selaba, pasti dari Selakawan mereka biasa hadir. Nah ini sebagai informasi untuk semua yang apa di kawan di sini. Jadi bukan raja dalam artian seperti Bapak dulu kenal Raja Matan, Raja Melayu, Raja Jawa, tidak. Kita jauh dari kekuasaan, jauh dari politik, tidak ngurusi kekuasaan, hanya menjaga adat jalan jabatan. Waktu bersalin, tugas saya satu, menjaga, mempertahankan adat jalan Jaman Tiki sejak proses tubuh tanah belum jadi. Jadi itu. Oleh karena itu saya minta dukungan dari semua orang tua Uban tumbuh di tanggal Timbangan Prabong semua, indai apa yang berkabar.
Kalau saya sendiri tidak bisa. Saya datang ke sana kemana-mana keliling. Saya baru pulang dari Kebuai, baru pulang dari Aeropas. Sebelumnya saya ke Serempak, ke Tobus Serempak. Aeropas ke Sekakai Marau, baru saya ke Kebuai, Nahataya. Diundang acara seperti ini. Kita ini kuncinya satu. Kalau kita bisa bersatu, kita tidak lagi memandang, maaf ngomong, kayak gelombangnya hebat, kayak ilmu. Persatuannya hebat. Pati dari sahabat terus. Minta maaf ya. Biar kira hebat. Orang Kalteng hebat. Tidak kata orang Iban, kami hebat, gubernur orang Iban. Kami Kedayan katanya. Orang Aceh hebat, Pak Kordais gubernur. Kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah sejajar dengan suku bangsa lain kalau kita selalu ego. Betul tidak? Nah, saya mau hadir di sini karena satu hal, ya. Saya jauh hari mempersiapkan diri sebenarnya positif, Pak. Saya baru datang terus terang kemarin dari Kebuai, malam Sabtu ya, Jumat malam. Hanya istirahat satu hari, malam ini sehari bisa pergi lagi. Karena saya memikirkan saudara-saudara saya di sini. Saya perlu hadir, merasakan bertemu dengan semua orang tua bantu kita nggak Hidayah terutama. Mempersatukan kita apa? Satu kata saja. Daya. Benar tidak? Benar. Tadi itu tidak mungkin saya hadir di sini. Nah, tapi saya hadir sekali lagi karena apa guna saya dipesalin sebagai pati di Opandi? Apa guna saya dilantik sebagai sekda yang menjadi orang Dayak kalau saya tidak bisa berbuat untuk saudara-saudara saya orang Dayak? Ya. Nah, pesan saya pertama itu tadi, kita harus bersatu, hilangkan semua ego kita. Ya. Saat kita bersatu, kekuatan-kekuatan apapun, kelemahan-kelemahan apapun kita lebur menjadi satu. Ibarat filosofi satu lidi. Kalau saya sendiri ibarat satu batang lidi, atau Pak Domong, Pak Ketua Hadi sendiri, Pak Kades sendiri, dia akan mampu. Sesakti, sehebat apapun dia akan gampang dipatahkan. Tetapi kalau kita bersatu, satu lidi ini kita jadikan satu gumpal sendiri, tidak akan mungkin ada orang bisa mematahkannya. Betul kan? Nah, itu pentingnya persatuan. Nah, saya keliling kemana-mana untuk itu, membangunkan semangat kita untuk bersatu. Supaya apa? Supaya orang Dayak berdaulat. Itu supaya saya berdaulat. Berdaulat itu apa? Artinya kita bisa sejajar dengan suku-suku bangsa lain. Berdaulat yang pertama, kita harus berdaulat secara budaya. Kita menjunjung adat jalan Jabal Titis dan proses batu tanah Ramjadi yang diwariskan oleh leluhur dan orang tua kita. Jangan sampai hilang yang seperti ini. Saya senang ada di sini. Saya senang diundang acara-acara, saya jarang tidak hadir. Karena saya pikir inilah harga diri kita orang Dayak. Ini nyawa kita. Kalau ini sudah musnah, hilang harga diri kita, hilang identitas kita. Dayak tinggal cerita yang terkenal hebat, hilang di telan zaman. Ya, apalagi ada yang bencana ibu kota negara di Kalimantan Timur. Kalau kita orang Dayak tidak kuat, tidak bersatu, tidak melestarikan menjaga adat jalan Demak Titi, saya yakin Dayak tidak cerita. Seperti orang Betawi Jakarta, hampir punah. Semuanya pendatang yang masuk. Yang kedua, berdaulat secara ekonomi. Silakan Pak Kades. Nah, ini saya perlu sampaikan berdaulat secara ekonomi ini. Tanah harai kita ini kaya raya. Silakan Pak Kades tadi. Tanah harai kita ini kaya raya. Kita punya sawit ratusan ribu hektar. Kita punya tambang, ya, punya karet, arai ikan, nate dulu, ya, lapau bupati, jumput pulau buah tanah. Yang ketiga, kita berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik artinya
kita menjadi pemimpin di tanah sendiri. Ya, kita ini wajarlah kita menjadi pemimpin tanah kita sendiri. Ya, di tanah raya kita ini, di Tampang ini, di Kampung Dayak ada kades itu orang Batak, ada kades orang Jawa. Tidak masalah kita ini. Tetapi saya balikkan sekarang. Ada orang Dayak jadi kades di Jawa. Ada tidak? Jadi itu RT? Tidak ada. Di Sumatera pun ada. Itu orang hebat mereka. Bisa menjadi kades kita. Kalau camat itu jabatan karir. Ya. Jadi 3 tadi doktrin kedaulatan yang saya ingin wujudkan di tanah Borneo, tanah raya kita orang Dayak. Berdaulat secara budaya, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik. Ya, berdaulat secara budaya, kita menjunjung adat jalan zaman titik yang diwariskan orang tua leluhur kita. Yang kedua, berdaulat secara ekonomi agar kita menjadi tuan di dalam sendiri. Yang ketiga, secara politik kita menjadi pemimpin kita sendiri. Nah, untuk bisa 3 hal itu, kita harus, yang pertama tadi saya bilang, kita harus bersatu. Yang kedua, kita harus pintar, kita harus cerdas. Tidak mungkin kita mampu menuntut mengelola tanah raya ini kalau kita tidak punya kemampuan pengetahuan. Makanya saya berpesan, cara satu-satunya supaya kita pintar ini paling mudah kita sekolah. Ya, sekolah. Saya tidak minta pada umum sekolah ya, pada umum agama. Saya tidak minta orang tua sekolah, tetapi kepada anak cucu kita. Anak cucu kita yang masih SD, SMP, SMA, mereka harus sekolah setinggi-tingginya. Semampu-mampu kita sekolahkan mereka. Supaya mereka nanti kita persiapkan anak-anak kita ini bisa bersaing dengan suku-suku bangsa lain. Sekarang kalau menjadi kades juga harus sekolah. Menjadi camat, apalagi jadi sekda, harus sekolah. Sekuat tenaga kita orang tua, mereka harus sekolah. Sehat ini bukan berarti tiap hari makan daging, tidak. Sehat ini pertama sehat fisik, yang kedua sehat mental. Nah, paling tidak jaga kesehatan dasar anak kita. Pertama yang bisa merusak pesan saya adalah narkoba. Ya, anak-anak kita kalau bisa jangan narkoba lah. Kalau mereka menjadi polisi, menjadi tentara, masuk ke negeri, jangan sampai narkoba. Masuk perusahaan saya mungkin ke narkoba tidak terima. Apalagi mau jadi damu pun kali tidak bisa narkoba. Bakal berada bakal geleng-geleng dulu. Lupa tuh salah. Nah, kan ya. Jadi narkoba itu jangan sampai ada, supaya anak kita sehat, masa depan mereka bisa cerah. Setelah kita ini harus sekolah, harus cerdas, harus sehat, supaya budaya itu bisa berkembang. Nah, selain itu ya kita harus bersatu. Nah, kalau di sini ini saya yakin ya, kalau dari partai ini banyak ragam ini. Itu entah itu baju merah, pasti orang PDIP. Bukan ya? Ada baju kuning, itu Golkar ikat Romo ini ikat kuning orang Golkar ya. Ini kapal. Oh, kalau biru itu berat, berat Nasdem. Kita tidak akan mungkin bersatu kalau kita terkotak-kotak dengan kepentingan politik. Ya. Oleh karena itu, kalau hitam tidak ada partainya. Ini patih ya, damung. Hitam ini warna damung. Jadi sekali lagi kita tidak mungkin bisa bersatu, tidak mungkin bisa berkumpul di sini. Kalau kita masih mengutamakan ego, kepentingan politik. Dan semua itu, kenapa bisa kita bersatu? Karena disatukan oleh adat jalan jabat titik. Ya, kita bersatu karena disatukan oleh satu kata daya. Nah, itu saja. Kalau tidak karena itu tidak maunya orang merah kemudian kuning itu, kuning dengan biru tidak nyambung. Bujur lah. Nah,
Thank you.